Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun materi yang akan kami bawakan adalah test check table pada flowchart operasi perkalian matriks. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Ahmad Sotikun. Yang kedua adalah Alfia Kasdewi. Yang ketiga adalah Muhammad Iqbal Abdillah. Yang keempat adalah Yoga Fatwanto. Dan yang kelima adalah Firman Rizky Badianto. Materi yang kami bawakan ada 4. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua pendefinisian, yang ketiga penelitian, dan yang keempat adalah metode penerapan. Adapun tujuan dari diskusi kelompok kami adalah untuk mempelajari dan memahami contoh soal perkalian matriks, untuk dibuatkan flowchart dan shortcut-nya dengan menggambarkan urutan logika, pengambilan keputusan, dan proses aritmatikanya dengan menggunakan simbol sehingga mudah dipahami. Baik, materi yang pertama akan dibawakan oleh Muhammad Iqbal Abdillah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Di sini saya akan membawakan materi pertama, yaitu pendahuluan tentang pembuatan algoritma mempunyai banyak keuntungan. Di antaranya, pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman apapun. Artinya, penulisan algoritma di sini independen dari bahasa pemrograman dan komputer yang melaksanakannya. Notasi algoritma sendiri dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman, apapun bahasa pemrogramannya. Output yang akan dikeluarkan tetap sama, karena algoritmanya sama. Tujuannya, salah satunya adalah untuk mempelajari dan memahami contoh soal tersebut dengan menggambarkan urutan soal logika, pengambilan keputusan, dan proses aritmatikanya, dengan menggunakan simbol sehingga mudah dipahami. Next. Selanjutnya ada pseudocode. Pseudocode adalah deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan struktur sederhana dari beberapa bahasa pemrograman, tetapi bahasa tersebut hanya ditujukan agar dapat mudah dibaca manusia. Next. Adapun perbedaan pseudocode dan flowchart sebagai berikut. Pada pseudocode menggunakan kata-kata untuk menjelaskan suatu algoritma, sementara flowchart itu menggunakan gambar untuk menjelaskan suatu algoritma agar dipahami oleh manusia. Baik, terima kasih. Adapun materi kedua pendefinisian akan dibawakan oleh Alfia Kasdewi. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Matriks adalah himpunan skalar, bilangan real atau kompleks yang disusun atau dikerjakan secara 4 persegi panjang menurut baris-baris dan kolom-kolom. Skalar itu disebut elemen matriks. Next. Algoritma. Algoritma berasal dari nama seorang ilmuwan Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca orang berat menjadi algoritm, yang kemudian lambat laun menjadi algoritm, diserat dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Algoritma dapat diartikan urutan langkah-langkah atau instruksi atau aksi-aksi terbatas untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian ada syarat algoritma. Yang pertama ada finiteness. Algoritma harus berhenti setelah melakukan proses. Kemudian ada definiteness. Setiap langkah algoritma harus didefinisikan dengan tepat dan tidak menimbulkan makna ganda. Kemudian ada input. Sebuah algoritma memiliki 0 atau lebih masukan. Output. Setiap algoritma memiliki 1 atau lebih keluaran. Kemudian ada effectiveness, yaitu langkah-langkah algoritma dikerjakan dalam waktu yang wajar. Kemudian ada struktur algoritma, yaitu runtutan, pemilihan, dan pengulangan. Kemudian ada array. Array adalah buffer atau variabel yang hanya dapat menyimpan sebuah nilai saja. Buffer tidak dapat menyimpan beberapa buah nilai yang bertipe sejenis sekaligus. Untuk menggabungkan beberapa nilai yang bertipe sama, maka dibutuhkan array. Array adalah sekumpulan variabel-variabel yang memiliki nama dan tipe data yang satu sama lainnya. Baik, terima kasih. Untuk materi yang ketiga, penelitian akan dibawakan oleh Yoga Fatwanto. Waktu dan tempat dipersilakan. Flowchart. Di sini flowchart dapat diartikan sebagai suatu alat atau sarana yang menunjukkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan
dalam menyelesaikan suatu permasalahan untuk komputasi dengan cara mengekspresikan ke dalam serangkaian simbol-simbol grafik khusus. Struktur kendali perulangan. Bahasa C di antaranya ada for, while, dan do while. Ketiga instruksi ini memiliki karakteristik masing-masing. Struktur kendali perulangan. Yang pertama ada instruksi for. Instruksi for digunakan untuk melakukan proses pengulangan yang frekuensi pengulangannya telah diketahui sebelum proses pengulangan dimulai. Kemudian ada instruksi while, yang mana ialah instruksi untuk melakukan proses pengulangan yang pemeriksaan syarat pengulangannya dilakukan pada awal proses. Dan yang terakhir adalah instruksi do while, yaitu instruksi yang mana ialah instruksi untuk melakukan proses pengulangan yang pemeriksaan syarat pengulangannya dilakukan pada akhir proses. Dapat dilihat di sini bahwa ada instruksi for, while, dan do while. Ada ekspresi 1, ekspresi 2, statement, dan ekspresi 3. Ke dalam 3 ini, jika ekspresi bernilai true, maka akan dilanjutkan ke statement dan akan mengulangi pengulangan lagi. Tetapi jika ekspresi bernilai false, maka pengulangan akan berakhir di situ juga. Baik, terima kasih. Dan dari yang terakhir yaitu penerapan akan dibawakan oleh Firman Rizky Diendro. Waktu dan tempat dipersilahkan. Penerapan. Penerapan metode-metode tersebut adalah dengan menjawab soal dari operasi perkalian matriks seperti tertulis di bawah ini, yaitu matriks A dikali matriks B sama dengan matriks C. Yang A sendiri terdiri dari baris 1, 2, dan di bawahnya adalah 3, 1, dikali B, barisnya 2, 2, dan di bawahnya 1, 3, sama dengan C, yang barisnya 4, 8, dan di bawahnya 7, 9. Flowchart operasi perkalian matriks. Ya, seperti di atas. Oke, lanjut, next. Proses pengisian elemen matriks. Pembahasan pada kasus ini setelah start menuju instruksi input n, di sini user diberikan kesempatan untuk memasukkan variabel n atau menentukan jumlah ordo. Kita beri contoh aja, berikan nilai 2 pada n sesuai soal pada kasus, yaitu perkalian matriks ordo 2 kali ordo 2. Variabel n berfungsi untuk mengontrol kondisi looping atau protes looping yang akan digunakan pada kesempatan instruksi for dalam atau i kurang dari sama dengan n yang menguji nilai i. Sebelumnya ada instruksi i sama dengan 1. Ini berarti memberikan nilai-nilai konstanta 1 pada variabel 1. Instruksi for i kurang dari sama dengan n, pengujian nilai i artinya apakah nilai i kurang dari sama dengan n atau i sama dengan 2. Bila true, maka langkah berikutnya adalah instruksi j sama dengan 1. Artinya berikan nilai 1 pada variabel j. Variabel j selanjutnya berfungsi untuk menentukan jumlah kolom. Setelah merubah variabel j sama dengan 2, instruksi berikutnya adalah menuju ke instruksi for j kurang dari sama dengan n kembali. Terakhir, variabel j sama dengan 2 dengan kondisi 2 kurang dari sama dengan 2 berarti true. Maka menuju kembali ke instruksi input a, i, j, dan input b, j. Maka instruksi berikut yang dijalankan dapat mengisi elemen baris 1 dan kolom 2 pada matriks A dan matriks B. Keluar dari instruksi kondisi for j kurang dari sama dengan n menuju instruksi i plus plus, berarti sekarang variabel i sama dengan 2. Variabel i selanjutnya akan diuji oleh instruksi kondisi for i kurang dari sama dengan n. Hasilnya adalah true karena 2 kurang dari sama dengan 2. Ya, lebih ke sama sih, 2 sama dengan 2. Langkah berikutnya menuju ke instruksi j sama dengan 1. Ini berarti kembali variabel j menjadi 1. Nah, setelah menuju instruksi input a, ij, dan input b, ij, set ini berarti mengisi elemen matriks baris 2 kolom 1. Setelah menuju instruksi j++ kembali, variabel j menjadi 2. Oke, next.
proses hitung hasil operasi perkalian matriks. Berikutnya desain dibuat untuk melakukan operasi perkalian matriks A dan matriks B dan hasilnya ditampung oleh matriks C. Terakhir, instruksi yang dikerjakan adalah instruksi I sama dengan 1. Artinya variabel I diberi nilai 1 kembali untuk keperluan proses operasi perkalian matriks. Setelah instruksi I sama dengan 1 dijalankan, berikutnya menguji variabel I atas instruksi for I kurang dari sama dengan N, bila hasil true akan menuju ke perintah J sama dengan 1. Jika diterapkan di kasus, berarti variabel I berisi nilai 1. For I kurang dari sama dengan 1 hasilnya true, maka variabel berisi nilai L. For 1 kurang dari sama dengan 1 hasilnya true atau benar. Berikutnya adalah C 1,1 sama dengan 0, lalu isi variabel K dengan 1. For 1 kurang dari sama dengan 1 hasilnya true, lalu lakukan operasi matriks A dan B. Simpan hasilnya pada matriks C 1,1 sama dengan C 1,1 plus A 1,1 dikali B 1,1. Setelah menyelesaikan operasi matriks pertama, berikutnya variabel C1 plus berapa? Sekarang K berisi 2 masih pada looping for. K kurang dari sama dengan N. Berarti for 2 kurang dari sama dengan 2. Hasilnya adalah C, benar. Kembali memproses operasi matriks C IJ sama dengan CIJ plus AK plus BKJ untuk mempermudahkan penjelasan operasi kalian matriks penulisan kesimpulan dan jelaskan. Oke, next. Proses pencetakan hasil operasi perkalian matriks. Seperti di gambar. Next. Ya, ini merupakan contoh dari physiocode operasi perkalian matriks. Ya, seperti terlihat di gambar. Dan next. Konversi physiocode operasi perkalian matriks. Bahasa pemrograman komputer menggunakan bahasa C untuk aplikasi matriks adalah sebagai berikut. Seperti di gambar. Oke, next. Terima kasih. Kesimpulan dari diskusi dari kelompok kami adalah desain algoritma dengan flowchart yang kami buat adalah salah satu dari desain algoritma yang dapat dibuat untuk operasi perkalian matriks beracuan pada efisien algoritma seperti penentuan variabel M, J, K, atau variabel array AIJ, BIJ, dan CIJ. Penentuan kondisi looping dan histori memori dapat kami jelaskan dan bertanggungjawabkan pada tabel-tabel pembahasan dalam mendeskripsikan desain algoritma menggunakan metode flowchart. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.